jika tiket 65.000 lembar udah ludes terjual, ludes. yang mana itu artinya stadion akan full house, Full. dan itu pastinya akan menjadikan pressure Indonesia bakal lebih terasa. Nah masalahnya kok sampai segitunya warga Irak antusias banget melihat timnas mereka main melawan Indonesia yang bahkan secara ranking FIFA jauh di bawah. Iya. Jelas alasannya adalah faktor keberadaan pemain abroad dan keturunan plus coach Shin itu sendiri. Terlebih Indonesia. Betul juga kan guys, selalunya kalau Irak menentang tim yang level mungkin lebih tinggi, mungkin wajiblah ataupun stadion itu penuh. Tetapi ini Indonesia di ranking bawah daripada Irak lagi. Tapi kenapa stadion ini penuh juga? Nah, Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, pada malam ini Indonesia akan menentang Irak dan the ranking Irak di 68. Manakala Indonesia rankingnya 145. Kalau diikutkan ranking sudah tentu Irak berada di atas data fakta kemenangannya. Tetapi kalau diikutkan berdasarkan permainan semasa, keadaan taktikal semasa dan keyakinan Sinteyong, Indonesia bahwa bisa menang, dan target Sinteyong untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sudah pastilah Indonesia juga bisa menang, walaupun Indonesia ini dianggap sebagai underdog karena Irak kita ketahui satu pasukan yang sangat hebat, dan dikabarkan juga bahwa tiket ludes dijual, dan Indonesia dimula tibanya itu disoroti oleh media-media di seluruh Irak. Ini sebenarnya satu yang luar biasa juga, karena Irak ini seolah-olah kaget dengan pencapaian Indonesia pada saat ini. Tidak pernah stadion dan juga media-media menyoroti timnas Indonesia ini. Bahkan stadion di Irak Barca ini penuh guys. Tiket ludes semua dijual. Hanya semata-mata ingin melihat Irak menentang Indonesia. Jadi apa cerita di sebaliknya? Bagaimanakah taktikal Sinteyong dan skema Sinteyong untuk melawan Irak ini? Yuk kita semak semua jawabannya ada di channel ini, yaitu daripada channel Gals. Pada yang baru ketemu channel ini guys, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Oke, daripada channel Gals, jangan lupa subscribe, tekan butang loncengnya sekali guys. Wah, semakin hari semakin getir ya, semakin tidak sabar kita melihat perlawanan di antara Irak dengan Indonesia ini, dan semua pemain Indonesia sudah bersedia sepenuhnya dengan taktikal oleh Sinteyong guys. Jalan panjang timnas Indonesia senior untuk menuju Piala Dunia sebentar lagi akan dimulai, di mana skuad asuhan Sinteyong akan main tandang ke markas Irak terlebih dahulu. Tentu saja laga ini bakal berjalan sulit bagi Indonesia. Terlebih Irak sendiri dipastikan akan didukung full usai 65.000 tiket ludes terjual. Ini guys, meskipun 65.000 tiket ludes terjual ya di stadion Basra Irak ini. Bagaimana? 65.000 itu bukan sedikit ya, banyak. Tapi mudah-mudahanlah Indonesia tidak terpancing dengan keadaan emosi nanti apabila penyokong Irak ini memenuhi stadionnya ya. Oke. Berat akan tetapi coach Shin sendiri tetap menargetkan kemenangan. Wah, hal itu mengacu pada kemenangan. kapasitas pemain Indonesia kali ini yang dirasa punya kemampuan untuk melakukan itu. Sesuatu yang juga diamini oleh pelatih Irak, Jesus Casas, di mana ia mengaku benar-benar fokus mewaspadai Indonesia kendati ranking FIFA-nya terpaut jauh. Lantas melihat itu semua, kira-kira skema dan pola permainan seperti apa yang bakal diterapkan Coach Shin di laga perdana nanti? Yuk coba mari sama-sama kita bahas. Nah, ini guys, kita tengok apa taktikal yang digunakan. Sebab Sinteyong sudah antar tim analisa ketika Irak menentang apa itu. Jadi itu pun menjadi sorotan juga media di Irak. Kenapa Sinteyong mengantar tim analisa ini kan? Indonesia bakal melakoni laga berat saat bertandang ke markas Irak. Hal itu lantaran, menurut laporan media setempat, jika tiket 65.000 lembar udah ludes terjual, yang mana itu artinya stadion akan full house, dan itu pastinya akan menjadikan pressure Indonesia bakal lebih terasa.
Nah masalahnya kok sampai segitunya warga Irak antusias banget melihat timnas mereka main melawan Indonesia yang bahkan secara ranking FIFA jauh di bawah. Jelas alasannya adalah faktor keberadaan pemain abroad dan keturunan plus coach Shin itu sendiri. Terlebih Indonesia. Betul juga kan guys, selalunya kalau Irak menentang tim yang level mungkin lebih tinggi, mungkin wajiblah ataupun stadion itu penuh. Tetapi ini Indonesia di ranking bawah daripada Irak lagi. Tapi kenapa stadion ini penuh juga? Nah, ini menunjukkan mereka juga berhati-hati dengan Indonesia. Karena semua pemain-pemain Indonesia ini pemain yang pemain keturunan dan pemain-pemain yang abroadnya itu mereka tahu sudah bermain pengalaman di luar negeri. Jadi mereka juga ingin melihat keadaan sebenarnya Indonesia itu. Kan Indonesia sudah lawan dengan Argentina, lawan Curaçao. Dengan Argentina pun hanya kalah 2-0, menentang Curaçao 2 kali menang. Jadi itu juga salah satu mungkin ya, rakyat Irak ingin melihat sendiri, benarkah Indonesia sudah beda jauh cara permainan sepak bolanya. Oke, kita lanjut guys. Udah bisa membuktikan kalau meskipun kalah melawan Argentina, tim Garuda bisa bermain sangat solid dan beberapa kali merepotkan sang juara dunia. Wah, tengok lawan Argentina nih. Indonesia dia macam main sudah percaya diri itu sudah tinggi ya. Dia jarang sudah bermain yang gugup, yang macam takut-takut macam dulu kan. Tapi semenjak Sinteyong ambil alih nih, woi Indonesia punya main kepercayaan diri itu tinggi. Nah, sudah. Melihat segala yang ada, maka wajar bila pelatih Irak Jesus Casas yang sebelumnya terkesan meremehkan Indonesia, kini benar-benar merasa wajib waspada. Dan ia sendiri mengakui kalau Indonesia sangat berpotensi menyulitkan Irak di kualifikasi ini. Selain tentunya Vietnam, yang semua tahu punya gaya main cukup barbar. Pertandingan yang sangat penting menanti kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif demi mencapai tujuan kami, lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Semua orang tahu bahwa tim-tim Asia Tenggara sedang mengalami pertumbuhan pesat akhir-akhir ini. Dan di antara tim tersebut ada Vietnam dan Indonesia. Mengingat keadaan setiap pertandingan, sifat masing-masing pertandingan, pesaing yang akan kami hadapi dan sejauh mana kesiapan pemain kami, maka kami akan mengandalkan formasi yang paling tepat untuk setiap pertandingan. Ucap Jesus Casas. Menargetkan juga Piala Dunia Jesus Casas nih. Jadi Sinteyong pun target juga Piala Dunia. Jadi dua-dua ini memang. Di satu sisi Coach Shin sendiri menatap laga ini dengan penuh optimisme. Menurutnya, para pemain Indonesia udah benar-benar siap menyambut laga ini dan gak ada rasa minder atau apapun itu. Sebab bagaimanapun Indonesia udah pernah membuktikan jika melawan tim Timur Tengah plus main tandang, tim Garuda bisa kok menang dan itu terjadi ketika melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Bahkan di laga ini Indonesia bisa menang meskipun tanpa diperkuat pemain keturunan seperti yang sekarang ada. Oleh karena itu gak ada alasan untuk gak bisa menang, meskipun nantinya Indonesia bakal mendapatkan tekanan luar biasa dari 65.000 supporter Irak. Betul, kalau dari segi data itu Indonesia sebenarnya bisa menang juga untuk Irak kan, menentang Irak ini. Sebab menentang lawan Kuwait pun hari itu di Stadion Kuwait pun boleh menang juga. Lebih lanjut melihat dari nama-nama pemain yang ada plus kekuatan lawan yang dihadapi, besar kemungkinan Coach Shin akan memainkan pola 3 back seperti yang biasa ia lakukan saat bersua Kuwait ataupun Argentina. Dengan kiper kemungkinan besar akan ditempati oleh Hernando Ari. Meskipun berpostur kecil tapi Hernando punya refleks dan timing serta kemampuan build up yang bagus. Kemudian untuk 3 back di depannya, nama Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagot jelas akan jadi pilihan. Selanjutnya pos wingback kanan, sang kapten Asnawi yang udah menemukan lagi formnya saat main di Jeonnam jelas akan jadi pilihan utama. Sedangkan di wingback kiri, nama Shein Patinama 99% bakal jadi pilihan utama. Di bagian gelandang siapa guys? Maklok ada, Marcelino Ferdinand belum dapat main ya Marcelino. Ivar Jenner, siapa lagi? Nah, yang menarik dan paling vital tentu saja di pos lini tengah.
Sandy Walsh pastinya akan Sandy Walsh menjadi main di kunci, lini di tengah. mana ia kemungkinan akan didampingi Mark Mark Locke Locke sebagai double pivot. Kemudian satu gelandang lagi tentu saja harus memiliki mobilitas tinggi, dan itu ada pada dalam diri Ricky Kambuaya. Sebenarnya jika ada Ivar Jenner dan Marcelino, maka sudah pasti posisi Klok dan Ricky akan digantikan keduanya. Tapi mengingat mereka masih cedera, nggak masalah juga. Toh Klok dan Kambuaya juga udah pasti memahami taktik dari Coach Shin, dan dua orang penyerang di depan. Pengalaman Dimas Derajat akan didukung oleh kemampuan skill individu Rafael Strijk yang diharapkan bisa membongkar pertahanan Irak. Nah, jika sudah begini, pastinya Coach Shin seperti yang sudah bakal memainkan sepak bola transisi yang dimana itu terbukti efektif dalam menciptakan peluang matang. Tinggal mudah-mudahan aja nih, finishing pemain Indonesia bisa lebih klinis lagi di depan gawang. Oke, kita tunggu malam ini guys, malam ini. Timnas U17 dulu mainnya lawan Maroko, kemudian baru ini timnas. Yap, tentu saja ini masih senior merupakan lawan gambaran yang diambil dari berbagai pertandingan yang udah dilakoni Indonesia. Namun kita tahu sendiri kan, kalau meskipun Coach Shin lagu di feed Instagramnya sangat monoton, tapi kalau urusan taktik, jangan ditanya lagi. Maka hal yang wajar kalau pelatih Irak begitu overthinking dibuatnya. Karena ya tadi, strategi Coach Shin ini sangat sulit ditebak. Ada masa di mana Indonesia yang kelihatannya main pragmatis, mendadak bisa main begitu smooth dengan umpan-umpan kombinasi. Ya emang begitulah kualitas pelatih kelas dunia. Taktiknya nggak long ball yang insya Allah nyampe. So gimana nih menurut kalian? Ada gambaran lain nggak nih kira-kira Indonesia mau main pakai formasi apa? Tulis ya di kolom komentar, oke? Oke guys, kalau menurut saya mengikut strategi yang akan diatur oleh Sinteyong ini memang sukar juga kita tebak bagaimana strategi taktikal Sinteyong ini. Karena Sinteyong ini punya plan-plan tertentu ya, plan A, plan B, plan C. Dia bergantung kepada yang dilawannya. Oke, sekarang ini Indonesia melawan Irak ya, di ranking ke-68 Irak itu. Indonesia ranking 145, tapi itu tidak menjadi ukuran untuk kemenangan sesiapapun. Tetapi dari segi taktikal itulah nanti menjadi ukuran bagaimana permainan di lapangan ini. Tapi saya lebih suka di gelandang itu ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner kalau dapat. Tetapi kedua-dua ini cedera ya, dan ini disisihkan. Tetapi digantikan oleh Sandy Walsh, Mark Locke dan Ricky Kambuaya. Ini juga oke. Nah, dan nanti ada backup daripada mungkin akan pertama di babak yang kedua dan sebagainya. Kemudian di bagian serangan itu adanya Dimas Derajat, Rafael Strijk, kemudian Ramadan Sananta mungkin dimainkan di babak yang kedua. Apapun, taktikal ini juga bergantung kepada bagaimana kepercayaan diri pemain-pemain Indonesia di hadapan 65.000 penyokong Irak. Di hadapan 65.000 pendukung Irak itu sudah tentu ini mungkin menggetarkan sedikit mental pemain Indonesia. Tetapi saya yakin ya, semua pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia ini sudah mengadaptasi keseluruhan penonton ini, sebab mereka ini pemain-pemain berpengalaman. Ada yang bermain di Eropa, sudah pernah bermain dengan Argentina. Jadi dari segi penyokong ini tidak berapa juga mempengaruhi keadaan pemain. Jadi sekarang ini sebenarnya yang tertekan adalah Irak. Karena Irak bermain di 65.000 penyokongnya sendiri. Jika mereka membuat kesilapan, kelalaian, maka mereka akan dihukum oleh penyokong mereka sendiri. Jadi Indonesia tidak mempunyai tekanan sebenarnya. Indonesia bisa harus bermain santai, relax, dan juga ikut tactical Sinteyong itu. Pressing cepat, passing akurat, passing rendah, build up dari bawah ke tengah dan ke atas. Cumanya kekurangan di sini apabila Marcelino Ferdinand tiada di tengah. Sebab saya suka Marcelino Ferdinand ini guys, karena dia punya stamina yang tinggi, dia punya kekuatan merebut bola daripada pihak lawan. Dia suka pressing lawan ke atas, ke bawah, cepat naik turun, membantu. Dan passingan-passingan daripada Marcelino ini, kebanyakannya passingannya yang akurat, yang cantik, yang dia tahu di mana bola itu perlu diletakkan. Tapi dia tiada. Jadi sekarang ini Sandy Walsh pula yang akan mengetuai bagian di gelandang itu bersama dengan Mark Locke dan juga Ricky Kambuaya.
Jadi di sini kita lihat taktikal Indonesia ini bagaimana nanti. Apapun guys, mudah-mudahan kita mendoakannya. Indonesia akan bermain dengan tenang, santai, kawal emosi, dan tidak terlalu tertekan. Dan Sinteyong sudah pasti telah menerapkan ke semua ini kepada pemainnya. Dan keyakinan Sinteyong bahwa pemain-pemain ini bisa untuk mengalahkan Irak. Seperti mana yang terjadi ketika Indonesia mengalahkan Kuwait di kandang Kuwait itu sendiri. Nah, itu bukti jelas bahwa Indonesia bisa melakukan yang terbaik dan kemenangan pada malam ini guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.